Semangat salib yang menghadirkan kasih. Selesai misa hari Minggu siang, tanggal 14 September tahun 2025, jam di ponsel menunjukkan angka pukul 12.25. Tommy dan Martha menghampiri Titus, Shandy, dan Simon yang juga baru selesai mengikuti misa siang tentang Hari Raya Salib Suci. Kita rapat sebentar lagi, nunggu yang lain datang ya. Ayo kita makan siang dulu. Aku udah lapar nih, ujar Tommy sambil menggandeng Martha. Mereka berlima, Tommy, Martha, Shandy, Simon, dan Titus mampir ke sebuah kedai kopi di luar gereja, serempak memesan mie ayam Bangka. Di kedai, mereka duduk bersama di satu meja makan panjang. Sambil membuka kemasan air mineral, Martha berujar, "Aku masih kepikiran homili pastor tadi. Tentang salib sebagai tanda kasih, bukan hukuman." Shandy menimpali, "Sama Mar aku juga. Tentang bacaan Injil Yohanes 3 ayat 13-17 kan?" Lanjut Shandy, "Bahwa Tuhan mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Ayat itu benar-benar membuatku tersentuh." Simon yang dari tadi diam, akhirnya ikut bicara. "Rasanya ayat itu cocok banget dengan rencana kita ke panti asuhan di Cikokol bulan depan itu." "Maksudmu bagaimana?" tanya Titus, keningnya berkerut. Mereka semua terdiam sejenak saat mie ayam Bangka diantar oleh pelayan. Tommy yang sudah tidak sabar, langsung menyambutnya. Kemudian ia ikut menjelaskan, "Kita kan sering berpikir kalau pelayanan itu cuma soal memberi, baik memberi uang, barang, atau makanan. Tapi bacaan tadi mengingatkan aku, tujuan utama kita ke sana bukan cuma memberi barang." Lanjut Tommy, "Lebih dari itu, kita diutus untuk membawa kasih. Sama seperti Yesus diutus ke dunia." Martha mengangguk setuju. "Betul, bayangin aja, anak-anak di sana mungkin merasa ditinggalkan atau dihakimi oleh keadaan mereka. Tugas kita bukan datang untuk menghakimi atau mengasihani, tapi untuk menunjukkan bahwa mereka dicintai. Tuhan begitu mengasihi dunia, termasuk anak-anak itu, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal." Titus memegang sumpit sambil mengaduk mie ayamnya. "Wah, aku baru kepikiran begitu," seru Titus, matanya berbinar. "Jadi pelayanan ini bukan cuma proyek sosial, tapi sebuah misi. Kita diutus, sama seperti Yesus diutus." Tommy menyahut sambil tertawa kecil. "Titus, kamu kok tiba-tiba jadi semangat gini?" "Ya iyalah, selama ini aku mikir ini cuma kegiatan gereja biasa. Tapi sekarang, aku melihatnya berbeda," kata Titus dengan berapi-api. "Ini adalah kesempatan kita untuk menjadi tangan dan kaki Kristus. Kita harus membuat anak-anak itu merasa mereka tidak terabaikan, tapi beroleh harapan, karena mereka juga bagian dari dunia yang dikasihi Tuhan." Sesudah makan, Titus mengeluarkan uang dari dompetnya sambil tersenyum. "Kali ini aku yang traktir kalian." Simon dan Shandy tersenyum lebar dan menepuk bahu Titus. "Terima kasih saudaraku." Tommy dan Martha juga menyampaikan rasa terima kasihnya. Lalu Martha melanjutkan, "Kalau begitu, kita harus persiapkan semuanya lebih matang. Kita tunjukkan kasih yang tulus, bukan sekadar basa-basi. Kita harus buat mereka merasa bahwa mereka itu berharga, seperti pesan di Injil tadi." Shandy, Simon, dan Titus kompak mengacungkan kepal. "Semangat!" seru mereka. Mereka kembali ke ruang rapat kecil yang ada di samping aula gereja. Percakapan mereka pun beralih ke rincian teknis, namun semangat yang membara dari Simon dan Titus tetap terasa. Misa Hari Raya Salib Suci hari itu tidak hanya berakhir di gereja, tetapi menginspirasi mereka untuk menjadikan pelayanan mereka sebagai perwujudan nyata dari kasih yang membebaskan, bukan yang menghakimi.